menjadi ketua wilayah rohani itu gampang-gampang susah. Ada satu pegangan yang sampai saat ini dan saya coba tularkan ke teman-teman pengurus yang akhirnya melekat menjadi slogan pengurus inti wilayah rohani Santo Athanasius adalah jangan menjadi beban. Cukup dijalani saja dengan sukacita, dengan penuh tanggung jawab, dan kalau ada kendala, ya dibicarakan, dicari solusi, dan yang paling penting, jangan berbekalahi. Jadi ketua wilayah rohani, kalau mau dipaksa atau diminta ideal, pas dari awal, saya pribadi sudah tidak ideal sebenarnya. Cuma waktu itu memberanikan diri menerima, punya satu pemikiran yang memang cukup aneh. Pemikiran itu apa sih yang diharapkan dari seorang ketua wilayah? Kebanyakan orang berpikir jadi ketua wilayah itu dituntut menjadi yang paling ideal. Tetapi saya sendiri berpikir jadi ketua wilayah rohani itu semangat bukan untuk membimbing umat, karena saya sendiri masih butuh bimbingan, tetapi semangat untuk mengumpulkan umat. Percaya bahwa soal sakramen ada pastor paroki. Ketua wilayah menurut saya tidak ada umat. Yang ada umat ya pastor paroki. Awal pemekaran, baru berapa bulan dimekarkan, sudah menghadapi pandemi. Waktu itu wilayah ini cuman butuh orang-orang yang mau memberi diri untuk mengumpulkan umat. Jadi selama kurang lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun mengalami juga banyak tantangan. Wilayah rohani Athanasius adalah wilayah rohani paling belakang, memiliki teritori yang sangat luas. Bukan cuma soal wilayah yang besar, tetapi waktu itu umat belum saling mengenal. Jadi ini wilayah rohani yang benar-benar baru. Karena ini perumahan yang datang di sini ya orang-orang dari paroki-paroki di Kavikapan Manado rata-rata, dan secara otomatis memang belum siap untuk bergabung menjadi anggota umat di paroki Bunda Teresa GPI karena ikatan di paroki-paroki yang lama. Jadi itu tantangan terbesar pada saat wilayah rohani Athanasius itu pertama kali dimekarkan. Tetapi syukur berjalannya waktu, karena dijalankan dengan apa adanya, berjalan dengan lancar. Pengalaman sebagai ketua wilayah rohani sebenarnya secara pribadi belum cocok, belum ideal, atau belum pantas lah jadi ketua wilayah rohani karena merasa diri masih sangat muda. Tapi setelah diterima pun menjadi ketua wilayah rohani yang paling muda dari 12 wilayah rohani yang ada di pusat paroki. Jadi boleh dibilang ketua wilayah rohani paling kecil. Ya, kembali lagi ke keyakinan bahwa kalau sendiri pasti tidak mampu,
percaya bahwa penyelenggaraan Roh Kudus itu tetap bekerja. Umat di wilayah rohani ini setelah dikumpulkan ternyata adalah umat-umat yang mandiri, yang semangat dengan segala kondisi, dengan segala keterbatasan, dengan segala situasi, mau memberi diri untuk bersama-sama dalam kebersamaan di wilayah rohani. Ada banyak pertanyaan dari teman-teman bahwa apa yang dimaksud dengan tanpa beban? Tanpa beban menurut saya sederhana. Contoh pimpin ibadah. Sebelum pimpin ibadah menjadi MC. Karena ada kebiasaan yang dibangun di wilayah rohani ini bahwa di setiap kali ada acara atau suka duka dan ibadah itu ada MC-nya. Memang baru, tetapi mungkin di wilayah-wilayah atau di paroki lain itu sudah lumrah dilakukan. Tapi di wilayah ini baru, karena memang wilayah juga baru menjadi MC. Ada banyak orang berpikir ya mesti jadi ahli dulu untuk bisa MC. Padahal ya jadi MC saja. Kalau masih salah, ya nanti belajar lagi. Begitu juga dengan memimpin ibadah. Memimpin ibadah wilayah rohani. Sekarang sudah ada banyak buku panduan. Kalau belum lancar, atau untuk secara spontan, ya baca saja. Itu yang dimaksud, jangan menjadi beban. Ada satu kegembiraan di wilayah ini yang menjadikan saya pribadi, teman-teman pengurus, itu semangat. Jadi kami di wilayah ini rata-rata umurnya mirip-mirip. Jadi keluarga-keluarga muda, orang-orang muda, ada 1-2 keluarga-keluarga senior, tetapi lebih dari 80% umatnya masih muda-muda. Di saat-saat, di banyak situasi, umat jadi kreatif untuk menghidupkan wilayah rohani Santo Athanasius. Ada satu keunikan juga di wilayah ini. Di beberapa situasi, itu berjalan tanpa didampingi ketua wilayah rohani. Bukan cuma ketua, tetapi pengurus inti, sekretaris, dan bendahara punya situasi di mana tidak berada di tempat. Dan umat di wilayah rohani ini mampu berjalan, mengambil inisiatif dan melaksanakan, dan hasilnya baik. Contohnya pada saat pesta pelindung paroki yang pertama, itu praktis kami pengurus itu hanya membentuk tim kerja dan memantau dengan satu penekanan, kegiatan ini harus menjadi pemersatu, harus menjadi pengikat. Kalau karena kesibukan pekerjaan dan juga keinginan untuk melakukan sesuatu di wilayah rohani, akhirnya mengakibatkan sampai pertengkaran, itu kami pengurus, saya sebagai ketua wilayah rohani mengatakan bahwa itu tidak boleh. Pokoknya slogan jangan menjadi beban itu kira-kira wajib
Dan iya, berjalan dengan baik. Saya sering kali mengatakan bahwa yang paling pertama dan yang paling utama itu keluarga. Keluarga harus jadi fokus, dan setelah itu baru wilayah rohani. Wilayah rohani itu adalah milik kita bersama. Ya, sudah tentu kita harus punya rasa memiliki wilayah rohani ini, dan umat di wilayah ini punya itu. Di saat ada kegiatan, pengurus inti wilayah rohani tidak ada, orang yang dipercayakan untuk bertanggung jawab itu menjalankan dengan baik, dan umat juga itu mendukung dengan sepenuh hati. Setelah pandemi, ternyata saya dan teman-teman pengurus merasa situasi setelah pandemi adalah situasi yang lebih berat. Dampak pandemi masih terasa, tetapi sebagai wilayah rohani kita harus jalan, karena pengalaman kebersamaan pada saat pandemi atau ketika umat itu saling memperhatikan di saat masa pandemi. Jadi setelah selesai pandemi ada rasa kebersamaan yang kuat, ada kerinduan untuk berkumpul walaupun dengan kondisi terbatas. Jadi waktu itu pengurus merencanakan pesta pelindung dan dilakukan, dan di dalam pesta pelindung itu pertama kali umat di wilayah Athanasius setelah pemekaran, setelah pandemi itu bertemu dan menjadi akrab. Pesta pelindung wilayah rohani Santo Athanasius itu tanggal 2 Mei. Semangat umat di wilayah rohani ini terasa sangat besar setelah pesta pelindung. Saya yakini bahwa maju dan tidaknya satu wilayah rohani atau wilayah rohani Athanasius itu akan berkembang bukan karena satu orang, bukan karena satu dua orang, tetapi karena kebersamaan. Entah itu pengurus, ketua, sekretaris bendahara, seksi-seksi, seksi sosial, seksi liturgi, atau umat, bila mana semua unsur di dalam wilayah rohani itu dapat bekerja sama, dengan sendirinya wilayah rohani itu dapat maju, dapat berkembang karena kebersamaan. Mungkin wilayah rohani Athanasius bukan wilayah rohani yang terbaik, tetapi di tengah-tengah segala keterbatasan, bekerja di wilayah rohani, kalau bisa disebut bekerja, melayani kalau bisa disebut melayani, tanpa beban. Tanpa beban di sini memang untuk beberapa orang menjadi klise. Tapi yang dimaksud dengan tanpa beban di sini bukan juga asal-asal, tetap melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, karena percaya satu, penyelenggaraan Roh Kudus, kedua, ada begitu banyak potensi yang bisa digali dari umat. Contohnya
Ketika ketua wilayah tidak ada, umat di wilayah rohani Athanasius dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Di beberapa situasi justru tanpa kehadiran ketua wilayah. Wilayah rohani Santo Athanasius saat ini setelah dimekarkan, hari ini mencatat 36 kepala keluarga, dan karena teritorinya luas, kemungkinan besar wilayah ini akan dimekarkan. Cepat atau lambat akan dimekarkan, karena menurut statuta keuskupan, wilayah rohani tidak bisa melebihi 40 kepala keluarga. Sebagai ketua wilayah rohani, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh umat, kepada teman-teman pengurus sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk wilayah rohani.